Pernah nggak kamu berada dalam situasi seperti ini? Mungkin saat sedang kumpul keluarga besar atau sedang makan siang dengan rekan kerja. Lalu ada satu orang yang mendominasi pembicaraan. Dia berbicara tentang topik yang berat, misalnya soal politik, konspirasi kesehatan, atau cara mengatur keuangan. Suaranya sangat lantang, wajahnya penuh keyakinan, dan dia selalu memotong pembicaraan orang lain dan menolak pendapat yang berbeda dengan nada yang meremehkan. Tapi, saat kamu mendengarkan baik-baik argumennya, kamu sadar bahwa ada yang salah. Datanya tidak akurat, logikanya lompat-lompat, bahkan istilah yang dia pakai pun terasa tertukar-tukar. Kamu yang mungkin lebih paham soal topik itu, atau setidaknya tahu faktanya, justru merasa ragu untuk menyela. Kamu diam, menahan diri, sambil berpikir, kok dia bisa seyakin itu padahal jelas-jelas salah. Lebih parah lagi, orang-orang di sekitarnya justru mengangguk setuju, terpesona bukan oleh kebenaran isinya, tapi oleh kepercayaan dirinya. Ini adalah pemandangan yang menyakitkan. Orang yang tidak tahu apa-apa justru yang paling banyak bicara, sementara orang kosong yang benar-benar ahli justru memilih diam di pojokan karena takut salah bicara. Kamu mungkin berpikir orang itu sedang berbohong atau sedang menipu. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa dia tidak sedang berbohong? Karena di dalam kepalanya, dia benar-benar percaya bahwa dia jenius, dan dia tulus merasa dirinya benar. Dan yang lebih menakutkan adalah, bagaimana jika orang itu sebenarnya adalah kita? Jujur saja, berhadapan dengan situasi seperti itu sangat melelahkan. Ada rasa frustrasi yang unik ketika kamu mencoba menjelaskan fakta dan data, tapi lawan bicaramu selalu menolaknya mentah-mentah hanya dengan argumen pokoknya. Kamu merasa energi kamu habis percuma. Rasanya seperti berbicara dengan tembok, tapi tembok ini bisa marah balik ke kamu. Seringkali, situasi ini membuat kamu mempertanyakan kewarasanmu sendiri, dan kamu mulai berpikir, apa jangan-jangan aku yang salah? Atau apa aku yang kurang riset? Perasaan itu wajar dan sangatlah manusiawi. Kita hidup di lingkungan sosial, khususnya di masyarakat kita, di mana kita diajarkan untuk menghormati orang yang lebih tua atau orang yang terlihat memiliki otoritas. Jadi, ketika seseorang berbicara dengan nada otoritatif, otak kita secara otomatis memberikan sinyal untuk mendengarkan, meskipun isi pembicaraannya keliru. Kamu tidak sendirian merasakan kegelisahan ini. Fenomena di mana ketidaktahuan justru melahirkan kepercayaan diri yang tinggi ini adalah kejadian psikologis yang sangat umum. Ini bukan karena orang tersebut jahat, dan bukan berarti kamu yang terlalu sensitif. Ini adalah cara kerja otak manusia yang kadang mengalami korsleting dalam menilai kemampuan diri sendiri. Istilah ini diambil dari nama dua profesor psikologi, David Dunning dan Justin Kruger, pada tahun 1999. Mereka melakukan serangkaian penelitian yang mengungkapkan sebuah bias kognitif yang menarik. Intinya begini, bahwa orang yang memiliki kemampuan rendah pada suatu tugas seringkali menilai kemampuan mereka jauh lebih tinggi dari kenyataannya. Mengapa ini bisa terjadi? Jawabannya ada pada satu kemampuan mental yang disebut metakognisi. Metakognisi adalah kemampuan untuk memikirkan cara kita berpikir. Ini adalah kemampuan untuk melihat diri sendiri dari luar, mengevaluasi apakah keputusan kita benar, dan menyadari apa yang kita tidak tahu. Masalahnya, untuk menyadari bahwa kamu tidak kompeten dalam suatu hal, kamu membutuhkan kompetensi yang sama dengan yang dibutuhkan untuk menjadi ahli dalam hal tersebut. Coba bayangkan kamu sedang belajar tata bahasa Inggris. Untuk tahu bahwa kalimat yang kamu buat itu salah gramernya, kamu harus mengerti dulu aturan grammar yang benar, kan? Jika kamu tidak mengerti aturan grammar, kamu tidak akan pernah tahu kalau kalimatmu itu salah. Akibatnya, kamu akan merasa kalimatmu sudah sempurna, karena kamu tidak punya alat ukur di kepalamu untuk mendeteksi kesalahan itu. Inilah yang disebut sebagai beban ganda, atau double burden bagi mereka yang tidak kompeten. Pertama,
Mereka membuat kesalahan karena ketidaktahuan. Kedua, ketidaktahuan yang sama mencegah mereka menyadari bahwa mereka telah membuat kesalahan. Sebaliknya, orang yang benar-benar ahli memiliki metakognisi yang baik. Mereka tahu betapa luas dan rumitnya suatu ilmu. Dokter spesialis yang sudah belajar 10 tahun akan berhati-hati saat mendiagnosis, karena dia tahu ada ribuan kemungkinan penyakit. Sementara orang awam yang baru membaca satu artikel di internet bisa dengan yakin mengklaim bahwa sakit kepala itu pasti tumor. Orang yang ahli melihat lubang dalam pengetahuan mereka. Orang yang tidak tahu apa-apa tidak melihat lubang itu sama sekali. Bagi mereka, peta dunia ini terlihat datar, sederhana, dan mudah dimengerti. Di era media sosial sekarang, efek ini semakin parah. Kita sering melihat di kolom komentar berita, orang-orang berdebat soal hukum, ekonomi makro, atau strategi militer dengan sangat yakin. Mereka membaca judul berita, lalu otak mereka langsung menyimpulkan sisa ceritanya berdasarkan asumsi, tanpa memeriksa detailnya. Karena tidak tahu detailnya, mereka merasa masalahnya sederhana. Dan karena merasa masalahnya sederhana, mereka merasa solusinya pun harusnya mudah. Sekarang, mari kita gali lebih dalam. Ini bukan sekadar soal bodoh atau pintar. Menyebut orang lain bodoh itu mudah, tapi itu tidak akan menyelesaikan masalah. Akar masalah dari efek Dunning-Kruger ini berkaitan erat dengan ego, dan kebutuhan kita akan rasa aman. Secara psikologis, ketidaktahuan itu memberikan kenyamanan. Ketika kamu merasa sudah tahu segalanya, kamu akan merasa aman. Kamu merasa punya kendali, dan dunia yang rumit ini jadi terasa masuk akal. Sebaliknya, mengakui bahwa kita tidak tahu itu menakutkan. Itu membuat kita merasa rentan. Di budaya kita, seringkali ada stigma negatif terhadap ketidaktahuan. Sejak sekolah, kita dihukum kalau salah menjawab. Di tempat kerja, kita takut dianggap tidak kompeten kalau bilang saya belum paham. Dan di lingkungan pergaulan, kita takut dibilang kurang update. Tekanan sosial ini memaksa otak kita untuk memalsukan kompetensi. Kita lebih memilih untuk berpura-pura tahu, dan akhirnya benar-benar percaya bahwa kita tahu, daripada harus menanggung rasa malu karena terlihat bodoh. Inilah pergeseran cara pandang yang perlu kita lakukan. Bahwa kecerdasan sejati bukanlah tentang seberapa banyak informasi yang kamu simpan di kepala. Tetapi kecerdasan sejati adalah seberapa akurat kamu bisa memetakan batas pengetahuanmu sendiri. Filsuf Socrates pernah berkata sesuatu, "Satu-satunya hal yang saya tahu adalah bahwa saya tidak tahu apa-apa." Ini bukan kerendahan hati palsu. Ini adalah fakta biologis. Semakin banyak kamu belajar, semakin kamu sadar bahwa ilmu itu tidak ada ujungnya. Setiap kali kamu membuka satu pintu jawaban, akan ada 10 pintu pertanyaan baru di baliknya. Orang yang mengalami Dunning-Kruger biasanya memiliki fixed mindset atau pola pikir tetap. Mereka merasa kemampuan adalah sesuatu yang statis. Jadi, kritik dianggap sebagai serangan terhadap identitas mereka. Kalau ada yang bilang mereka salah, mereka marah. Karena bagi mereka salah berarti saya bodoh. Sedangkan orang yang ahli biasanya memiliki growth mindset atau pola pikir bertumbuh. Karena bagi mereka, salah hanyalah data. Salah adalah informasi bahwa ada yang perlu diperbaiki. Jadi ketika kita melihat orang yang sok tahu, jangan serta-merta membencinya. Pahamilah terlebih dahulu bahwa mungkin mereka sedang terjebak dalam mekanisme pertahanan diri. Mereka sedang melindungi ego mereka yang rapuh dari kenyataan bahwa dunia ini rumit, dan mereka sebenarnya tidak memegang kendali. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana menghadapi orang seperti ini tanpa harus ribut? Dan yang lebih penting, bagaimana memastikan diri kita sendiri tidak terjebak dalam efek ini? Mari kita bahas langkah konkretnya. Pertama, cara menghadapi orang lain yang sok tahu. Jangan mendebat mereka dengan fakta atau data mentah. Itu biasanya tidak mempan karena mereka belum punya kerangka berpikir untuk memproses data tersebut. Malah,
Mereka akan merasa diserang dan semakin defensif. Sebaliknya, mintalah mereka menjelaskan prosesnya, bukan pendapatnya. Misalnya, jika pamanmu di acara keluarga berkoar-koar tentang kebijakan ekonomi yang menurutnya salah, jangan langsung bilang, "Om salah, datanya begini." Tapi tanyakan dengan nada ingin tahu. "Oh gitu ya Om. Kalau kebijakan itu dihapus, kira-kira langkah teknis penggantinya gimana ya? Untuk dampak inflasi bulan depannya, alur birokrasinya nanti lewat mana?" Biasanya, orang yang terkena efek Dunning-Kruger hanya paham konsep di permukaan. Ketika diminta menjelaskan detail proses sebab akibat yang rinci, mereka akan bingung sendiri. Mereka akan menyadari secara internal bahwa pemahaman mereka ternyata tidak sedalam itu. Biarkan mereka menyadari ketidaktahuan mereka sendiri tanpa harus kamu permalukan di depan umum. Kedua, cara menjaga diri sendiri. Kita harus aktif mencari apa yang disebut umpan balik negatif atau kritik konstruktif. Otak kita suka sekali mencari konfirmasi bahwa kita benar atau confirmation bias. Kita harus melawannya dengan sengaja mencari bukti bahwa kita mungkin salah. Praktikkan aturan tunggu dan riset. Saat kamu membaca berita yang memancing emosi atau ingin berkomentar tentang isu yang sedang trending, tahan diri selama 30 menit. Gunakan waktu itu untuk mencari sumber lain yang berlawanan dengan pendapat pertamamu. Kemudian tanyakan pada dirimu, apa bukti terkuat yang bisa mematahkan pendapat saya ini? Kalau kamu tidak bisa menemukan argumen lawan yang kuat, kemungkinan besar kamu belum cukup paham topiknya. Selain itu, biasakan kalimat ini dalam keseharian. Saya belum tahu cukup banyak soal itu untuk punya opini. Ucapkan itu di depan teman, di depan rekan kerja. Awalnya mungkin akan terasa gengsi, tapi percayalah, orang justru akan lebih menghormati kejujuran itu daripada jawaban asal-asalan yang terdengar pintar, tapi kosong. Mengatakan, "Saya tidak tahu," bukanlah tanda kelemahan. Itu adalah tanda kedewasaan intelektual. Itu adalah tanda bahwa kamu menghargai kebenaran lebih dari sekadar ingin terlihat pintar. Pada akhirnya, kita semua adalah murid seumur hidup. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tahu segalanya. Kita semua pasti bodoh di satu bidang dan mungkin pintar di bidang yang lain. Efek Dunning-Kruger ini adalah pengingat bahwa musuh terbesar pengetahuan bukanlah ketidaktahuan, melainkan ilusi pengetahuan. Merasa sudah tahu adalah penghalang terbesar untuk menjadi benar-benar tahu. Jadi, berdamailah dengan ketidaktahuanmu. Izinkan dirimu untuk menjadi pemula. Izinkan dirimu untuk bertanya pertanyaan-pertanyaan mendasar tanpa takut ditertawakan. Izinkan dirimu untuk salah, lalu perbaiki, dan salah lagi dengan cara yang lebih baik. Karena disitulah letak pertumbuhan yang sesungguhnya. Semoga pembahasan ini bisa membuatmu lebih tenang menghadapi kebisingan di luar sana, dan lebih bijak melihat ke dalam diri sendiri. Jika pembahasan ini membantu kamu memahami dirimu dan orang-orang di sekitarmu sedikit lebih baik, pertimbangkan untuk subscribe